Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Anissa melalui pembelajaran daring dari rumah. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan mata karena kerusakannya akan berdampak seumur hidup. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang kehilangan penglihatannya. Namun, dalam video ini saya ingin membahas proses terjadinya penglihatan pada manusia agar kita dapat berhati-hati dan cepat mendeteksi jika terjadi sesuatu pada penglihatan kita. Mata adalah salah satu karunia Allah yang diberikan pada manusia dan harus selalu kita syukuri. Melalui mata, kita dapat menyaksikan indahnya angkasa, melihat bagaimana penampilan kota tempat tinggal kita dari waktu ke waktu. Dan tentunya melalui mata, kita juga dapat melihat orang-orang yang kita sayangi. Inilah bola mata kita, jika ditampilkan tanpa alis dan kelopaknya. Dan bola mata tersebut memiliki bagian-bagian dengan fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah kornea, bagian terluar dari mata yang memiliki sifat tembus cahaya. Kornea berfungsi sebagai penerima serta meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Juga berfungsi untuk melindungi bagian yang sensitif pada mata. Lapisan berikutnya adalah lensa mata yang berfungsi untuk mengatur letak bayangan menuju bintik kuning atau fovea atau titik fokus. Selain itu, berfungsi juga untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam retina. Lapisan berikutnya adalah iris, yaitu selaput yang terletak di bagian tengah yang membentuk celah lingkaran. Iris berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan juga mengatur besar kecilnya pupil dalam membatasi jumlah cahaya yang masuk. Warna iris manusia itu tidak semuanya sama. Adanya beragam warna dari iris ini karena dipengaruhi oleh ras atau bangsa. Lapisan selanjutnya adalah retina yang ada pada dinding belakang bola mata, tempat di mana bayangan dibentuk. Retina disebut juga sebagai selaput jala, bagian mata yang peka dengan cahaya, terlebih lagi pada bintik kuning. Fungsi retina ini untuk menangkap dan meneruskan cahaya dari lensa sampai ke saraf mata. Bagian berikutnya adalah fovea atau bintik kuning atau titik fokus, yaitu bagian yang melengkung yang ada pada retina yang sekaligus menjadi bagian yang sangat peka pada retina. Beginilah proses ketika sebuah objek diterima oleh mata kita. Pada video, kita menggunakan sinar dari senter sebagai objeknya. Ketika cahaya masuk mata kita melalui kornea, cahaya tersebut diteruskan lensa menuju fovea atau bintik kuning, yang diteruskan kembali oleh saraf optik menuju otak. Informasi yang diperoleh tersebut direkam di otak untuk proses mengidentifikasi, hingga akhirnya kita dapat membedakan benda atau objek yang kita lihat. Begitulah proses terjadi penglihatan hingga kita bisa mengenali sebuah objek. Namun, jika bayangan benda jatuh di depan titik fokus atau fovea atau bintik kuning, maka terjadilah penglihatan yang tidak normal, yaitu rabun jauh. Rabun jauh dapat dikoreksi dengan penggunaan lensa cekung yang akan membantu bayangan benda dapat diterima langsung pada titik fokus. Bagaimana jika bayangan benda jatuh melewati titik fokus? Maka terjadilah penglihatan yang tidak normal, yaitu rabun dekat. Nah, rabun dekat ini dapat dikoreksi dengan penggunaan lensa cembung.
Jika bayangan benda tidak dapat diterima dengan normal walaupun sudah menggunakan bantuan lensa, maka inilah yang disebut dengan kondisi blind atau tunanetra. Sama halnya dengan jika kita melihat dengan mata tertutup. Pada saat itu tidak ada bayangan benda atau objek yang dapat disampaikan saraf optik kepada otak. Tingkat ketajaman penglihatan seseorang tentu tidak sama, tergantung pada ketepatan retina memantulkan fokus berupa bentuk yang diterima otak. Ketajaman penglihatan ini disebut dengan visus yang dapat diukur dengan pemeriksaan medis. Bagi seorang tunanetra, visus diyakini tidak memiliki ukuran alias nihil. Pada penderita low vision, retina matanya masih memiliki sedikit gambar. Inilah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan semakin membuat kita memahami betapa pentingnya mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.